Ya, baik ya. Jadi ini saya sampaikan ada beberapa materi di schedule yang menurut saya agak sulit ya di sini ya. Agak sulit itu artinya ada sedikit beberapa pengertian yang mungkin harus kita pahami dengan baik. Ya, yang pertama adalah kita bahas terkait dengan ini ya, CPM ya. Jadi CPM-nya ada kaitannya dengan yang sebelumnya terkait dengan PDM atau AOA ya. Jadi kita akan melihat dari network diagram tadi, kita akan melihat pad-pad mana yang kira-kira akan jadi krusial ya. Kenapa dibilang krusial? Nanti akan saya jelaskan ya. Oke. Jadi critical path ini adalah sangat penting ya. Jadi di sini dibilang adalah urutan series ya, series of activities, urutan aktivitas yang dapat menentukan ini the earliest time by which the project can be completed. Jadi salah satu keberhasilan dari selesai dan tidaknya sebuah project nanti ditentukan dari CPM ini. Jadi bisa Anda bayangkan kalau satu pad, satu pad itu satu jalur ya. Jadi aktivitas-aktivitas yang sudah ada itu nanti disambung-sambungkan membentuk sebuah jalur. Nah, kalau itu bermasalah pasti dijamin mundur ya. Oke, makanya penting banget kita bisa mengetahui atau menentukan mana yang disebut sebagai critical path ya. Oke. Nah, critical path ini bisa dibilang adalah path yang paling panjang ya dari sebuah network diagram dan di sini adalah boleh dibilang yang punya slack or float, nanti akan dibahas lagi ya, slack or float yang paling sedikit ya. Jadi intinya slack or float itu artinya buat ini ya, buat apa geser-gesernya ya, jadwalnya sudah punya masih punya geser-geser atau enggak. Nah, di sini ternyata dia nggak punya lagi ya, dia yang paling pendek ya. Oke. Nah, slack or float nanti jelaskan lebih banyak di belakang ya. Jadi di sini dibilang bahwa slack or float adalah sejumlah waktu di mana activity itu masih bisa boleh di delay ya. Boleh di delay artinya misalnya kalau saya punya aktivitas yang harusnya apa? Mulainya di hari Senin, tapi dengan mempertimbangkan sesuatu, dia boleh di delay sampai hari Rabu mulainya ya. Nah, itu namanya slack ya, slack or float-nya. Jadi saya masih bisa geser-geser yang harusnya mulai Senin tapi boleh di delay sampai hari Rabu. Oke, ini contoh ya. Oke. Nah, untuk menghitung critical path yang jelas pertama kita harus membuat network diagram dulu ya, digambarkan dulu yuk. Kemudian ada estimate duration-nya. Nah, yang path yang paling panjang ini adalah critical path ya. Nah, ini contoh ya, biar agak gampang. Kita kembali dengan bahasan yang sebelumnya. Jadi di sini itu ada 8 activity ya. Kemudian panah, ini jelas ya, udah dijelaskan di sebelumnya bahwa aktivitas nomor 2 itu baru boleh bisa dikerjakan ketika aktivitas nomor 1 sudah selesai ya. Dan angka di sini adalah menyatakan durasi. Oke, nah dari sini kita bisa tahu ada beberapa pad ya. Nah, contoh misalnya di sini pad 1 A D H J ya. A D H J. Totalnya berapa ya? Tinggal dijumlah ya. A-nya 1, D-nya 4, H-nya 6, J-nya 3. 1 tambah 4 tambah 6 tambah 3. Totalnya 14 hari ya. Oke, kemudian pad 2 dapatnya BEHJ. BEHJ ya. Nah, jadi ini ya. BEHJ. 2 tambah 5 tambah 6 tambah 3. Ternyata jumlahnya 16. Kemudian BFJ. Nah, BFJ ya cuma 2 tambah 4 tambah 3. Hanya 9 hari ya. Kemudian CGIJ misalnya. CGIJ apa ya? C-nya itu 3, G-nya 6, I-nya 2, J-nya 3. Kalau dijumlah 14 ya. Nah, pad-pad ini 1, 2, 3, 4 kalau dijumlah mungkin Anda akan lihat ya, ternyata yang jumlahnya paling besar adalah di pad nomor 2 ya, BEHJ. Nah, maka pad ini BEHJ ini dianggap sebagai critical pad ya, critical pad karena dianggap ini kritis ya. Karena nanti kalau ini tidak kita jalankan dengan baik, pasti nanti akan mendelay atau membuat total total time penyelesaian jadi semakin molor ya. Oke, nah kemudian di sini ada cerita ya. Jadi project dalam tim Apple biasanya mereka punya orang-orang yang sangat mendeteksi ya, sangat concern dengan critical path. Jadi mereka akan melihat itu. Nah, di sini bisa jadi mereka juga menemukan ada lebih dari satu critical path ya. Oke, atau mungkin path-nya sama, misalnya sama panjangnya ya. Oke. Nah, di sini disampaikan juga bahwa critical path ini dapat mempengaruhi dari project sebuah progres ya. Oke, nah kemudian di sini dibahas juga ya bagaimana kita mencoba ya menggunakan CPA analisis ini untuk melakukan trade off ya.
Trade off itu artinya penyesuaian ya. Jadi misalnya tidak harus yang tadi saya sampaikan. Kalau dijadwalkan Senin, bolehnya dimulai hari Rabu. Mungkin masih boleh ya, asal maka di sini ada namanya free slack ya, free slack atau free float ya. Jadi free slack itu ada tadi dijelaskan adalah jumlah hari atau jumlah hari ya, amount of time ya, di mana activity masih bisa di delay, dimundurkan ya, tanpa mengganggu early start dari aktivitas selanjutnya ya. Jadi boleh dimundurin, boleh nggak boleh ya. Oke. Nah, kalau ini dijumlahkan namanya sebagai total total slack ya, total float ya. Jadi di sini dibilang adalah amount of time di mana activity may be delayed dari early start without delaying in the planned finish date ya. Oke. Nah, di sini ada forward pass sama backward pass ya. Nanti sebenarnya lebih enak dijelaskan di sini ya. Nah, contohnya di sini ya. Ini ada sebuah pad. Di sini mungkin Anda lihat gambar ini dulu ya. Jadi ini ada ES. ES itu early start, artinya kalau mulai lebih cepat. Nah, di sini ada early start. Kalau ini early finish ya. Kalau finish lebih cepat juga. Kalau ini LS, late start, ini berarti mulainya telat. LF berarti ini mulainya, finishnya lebih telat ya. Jadi mungkin lebih seperti itu. Kita mulai dari start ya. Nah, di A, idealnya adalah early startnya 0, early finishnya 5, karena durasinya 5 ya benernya. Nah, sedangkan B ini 0 sampai 10, durasinya 10. Oke, mungkin saya belum bahas yang bawah dulu ya. Berarti ini saya menjelaskan gini ya. Yang A 5 hari, sedangkan B 10 hari. Artinya apa? Artinya C ini baru bisa dikerjakan kalau dua-duanya sudah selesai kan? Benar ya? Ya. Kalau A-nya sudah selesai, B-nya sudah selesai. Dan ini artinya apa? A-nya cuma 5 hari, sedangkan B 10 hari. Artinya tadi saya bilang, saya punya free float. Saya masih punya 5 hari, di mana saya masih boleh menggeser ya. Jadi saya boleh masih punya late start. Nah, berarti saya boleh mulainya di hari kelima, tidak harus hari ke-0. Maka di sini disebut bagi late start ya. Late start saya mulai di hari 5. Karena tadi sudah saya bilang ininya 10 sedangkan ini 5. Berarti saya tidak harus mulai dari 0. Saya boleh mulai dari hari ke-5 ya. Jadi ini late start, late finish ya. Oke, nah dari sini ini sudah sama. Ini ada 10 dan ini ada 17 ya. Ini ada sekitar, karena kita selesainya di 10 kan, berarti ini mulai dari 10. Durasinya selama 7 hari. Oke, nah ini contoh aja ya. Jadi nanti setelah kita hitung-hitung ternyata ini gambar ini sama tabel ini nggak sama ya sama sebelumnya. Tapi ini hanya contoh. Ini ada beberapa task. Start finishnya ideal. Nah, nanti ada penjelasannya. Late start sama late finishnya. Free slack-nya berapa? Nah, ini masih ada free slack ya. Total slack-nya juga berapa ya. Jadi total dari slack-nya nanti ada berapa. Nah, nanti di sini ada cara juga ya menggambarkan critical path berdasarkan buku dari PM Book. Nah, ini juga sama ya ngelihatnya. Lihat dari ini dulu ya, notasinya dulu. Nah, ini hampir mirip yang tadi. Cuman ini ditambahkan di tengah ada durasinya ya. Jadi ini early start, early finish, late start, late finish nih total float-nya ya. Total float-nya ada berapa ya. Oke, kita kembali contoh yang tadi ya. Sorry, ini agak beda ya contohnya ya. Jadi ini ada A, apa istilahnya, satu durasinya 5 ya, berarti bacanya gitu. Berarti ini mulainya tanggal 1, ini tanggal 5. Nah, ini karena dia, apa istilah saya, karena dia hanya tunggal, dan dia tidak menentukan yang lain, berarti dia nggak punya free slack ya, jadi otomatis slacknya atau floatnya hanya 0 ya. Berarti otomatis late startnya 1 dan 5, late-nya 1, finishnya 5. Artinya apa? Artinya berarti dia nggak punya kesempatan untuk mundurin ya, nggak boleh delay ya. Berarti di A ini harus dimulai di tanggal 1 ya. Oke. Nah, kemudian B. B ini ternyata durasinya 5, sedangkan C 10. Nah, dari sini saya bisa punya pengertian bahwa B ini hanya 5 hari, sedangkan C 10 hari. Jadi di sini seharusnya kalau kita bicara ideal, early start ya dia mulai tanggal 6, karena 5 hari tambah 5 ya, 6 tambah 5 minus 1 ya, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Berarti berakhir tanggal 10. Nah, kemudian karena yang bawahnya 10 hari, dia masih punya free slack-nya 5 hari. Jadi dia masih punya 5 hari. Artinya apa? Artinya ketika dia punya 5 hari ini, saya mulainya boleh telat nih. Saya boleh mulai bukan tanggal 6, tapi saya boleh mulai tanggal 11.
11 ya. Jadi 11 selesai tanggal 15. Jadi nanti supaya apa? Supaya sama-sama selesai tanggal 15 ya. Selesai tanggal 15. Nah, kenapa C-nya nggak punya free slot free slack atau free float? Karena ya karena dia paling panjang 10 kan. Berarti dia nggak bisa digeser-geser. Yang boleh digeser hanya aktivitas B-nya aja ya. Oke. Sama juga dengan D. D ini kan durasinya 15 kan. Berarti dimulai tanggal 16, selesai tanggal 30. Berhubung dia nggak punya free float, ya otomatis last start sama last finishnya juga sama ya. Oke ya, jadi ini ya cara membaca atau mungkin nanti cara membuat yang namanya CPM ya. Nah, dari sini nanti ketahuan bahwa critical path-nya yang bawah ya, yang ini. Oke, karena ini kalau di total ini path yang paling panjang adalah yang bawah ya. Nah, kemudian di sini kita akan bisa melihat ya, kita bisa menggunakan critical path untuk memperpendek ya sebuah project schedule dengan cara misalnya ya mengurangi durasi dari critical activity ya. Dengan cara apa? Di sini ya, banyak cara ya. Kan gampang ya, mengurangi durasi itu dilakukan dengan menambah resource ya. Yang pernah saya cerita, kalau membangun tembok dengan satu orang selesai 10 hari. Tapi kalau dengan dua orang bisa selesai 5 hari misalnya ya. Ya, itu contoh ya, berarti kita bisa menambah resource. Atau changing the scope ya, dikurangi. Yang harusnya 5 poin misalnya ya, 5 poin pekerjaan dikurangi cuma 3 poin ya. Scope-nya dikurangi. Bisa kita shortening duration-nya. Kemudian bisa juga crashing activities, artinya ini kita bisa ngitung ya beberapa aktivitas yang dikompres ya for the last increment cost ya. Kemudian yang terakhir adalah fast tracking activities. Jadi ini intinya eh, kita bisa melakukan, kalau saya gambarkan mungkin gini ya. Nah, gini ya. Activity yang benar kan lepas gini, tapi ini nah paralel ya. Fast track ya. Contoh fast track itu misalnya Anda lagi sekolah S1 tetapi pas di penghujung Anda juga sekolah S2. Jadi paralel ya, overlap ya. Fast tracking. Dengan demikian nanti karena ini ada yang maju kan, ada satu jadwal yang maju, otomatis dia lebih cepat ya. Oke. Nah, kemudian di sini ya, jadi di sini penting banget kita harus update critical path termasuk beberapa hal ya, termasuk tanggal-tanggalnya supaya nanti kalau ada miss itu artinya geser yang seharusnya sesuai schedule itu geser itu pasti kena semua ya, sampai ke belakang. Oke. Nah, kemudian ada satu lagi, ini ada istilah lagi yang lain adalah critical change scheduling. Ini berarti part yang ini mungkin agak panjang ya karena penjelasannya agak banyak. Nah, critical change scheduling ini adalah beberapa metode untuk intinya gini ya, intinya adalah untuk menjadwalkan di mana kita mempertimbangkan resource yang terbatas ya, limited resource ya, resource-nya terbatas dengan cara apa? Dengan cara menginclude menambahkan yang namanya buffer ya. To protect the project completion date-nya. Jadi untuk melindungi total ininya ya, completion date-nya ya. Jadi di sini menggunakan namanya nanti teori of constraint diperkenalkan oleh ini ya, Eliyahu. Dan di sini disampaikan ya karena ini adalah resource kita terbatas, berarti sebisa mungkin kita menghindari namanya multitasking ya. Jadi yang bagus harusnya gini ya, method multitasking satu tuntaskan dulu ya, satu task tuntaskan dulu 10 hari, task 2 tuntaskan dulu 10 hari, task 3 tuntaskan lagi 10 hari. Bukan seperti ini ya. Kalau ini kan task 1 5 hari, task 2 dikerjain juga, task 3 dikerjain, baru ngerjain lagi task 1 ya. Oke. Nah, di sini ada namanya buffer ya. Buffer itu istilahnya di sini adalah additional time ya untuk memberikan tambahan waktu ya untuk menyelesaikan sebuah task atau sebuah activity ya. Nah, di sini ada sebuah hukum ya, hukum Murphy state that if something can go wrong, it will ya. Artinya kenapa kita pakai buffer? Karena sometimes artinya ada sesuatu kadang-kadang tidak berjalan sesuai rencana ya, go wrong ya. Dan itu akan terjadi. Makanya kita siapkan buffer ya. Parkinson Law juga menyatakan bahwa words expand to fill the time allow ya. Ini kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa hal ya sebenarnya bisa kita bicara buffer ini ada dua ya, project buffer. Nah, project buffer ini ditambahkan di akhir paling ujung ya, project buffer. Nah, satu lagi fitting ya.
Kalau feeding ini akan ditambahkan per task ya, before task on the critical path ya. Nanti kalau kita udah menemukan critical path-nya, nah kita letakkan buffer tambahan waktu ada di mana ya. Nah, itulah nanti feeding buffer istilahnya. Oke. Nah, contoh di sini ya, mungkin ini ada garis yang kurang pas ya. Nah, eh, kita mengasumsikan bahwa mungkin di sini kalau dari cerita ya, tiga-tiganya dianggap sebagai critical path ya, critical chain ya. Nah, kalau kita bicara project buffer, berarti di sini ya, saya di akhir itu menambahkan misal contoh ya, 10 hari misalnya, project buffer supaya nanti kalau ada apa-apa, ada pergeseran schedule, nah ini bisa dimakan tuh masih ada space ya, tanpa kita menggeser completion date-nya ya. Jadi ini ada project buffer. Ini penting ya. Oke. Nah, ini namanya project buffer. Nah, kalau di setiap pad ini ada namanya feeding buffer. Nah, feeding ya. Kita boleh letakkan di mana aja. Yang penting ini untuk menjaga keamanan dari aktivitas ini misalnya. Kalau aktivitas ini molor, masih ada feeding buffer ya. Aktivitas yang chain yang ini molor, misalnya ini rangkaiannya agak panjang ya. Nah, ini masih ada buffer ya. Jadi kurang lebih critical chain ini idenya adalah menambahkan buffer ya. Menambahkan buffer karena resource kita juga terbatas. Jadi kita ada buffer baik itu project buffer maupun di bagian feeding buffer ya. Oke ya. Jadi demikian mungkin kita udah bahas ya. Ada tadi ya sudah ada critical path dan critical chain udah kita bahas. Mudah-mudahan itu bisa melengkapi Anda terkait dengan project schedule management ya. Terima kasih Anda udah secara lengkap menonton ya terkait dengan schedule management. Nah, nanti kita bisa lanjutkan diskusi lagi terkait schedule mungkin bukan schedule lagi, mungkin masuk ke cost management di part selanjutnya ya.